Langsung saja kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Sundari, kami persilahkan. Selamat pagi Bu Jenderal. Selamat pagi Ibu Mia. Mohon Iya, maaf, terima kasih. mohon maaf ini untuk para mahasiswa, terutama Ibu Mia dan yang terhormat host ya. Ini yang sudah mungkin maaf benar. Ini jaringannya di rumah saya karena terbentur dengan anak saya juga yang kuliah jarak jauh. Jadinya dibagi-bagi kali ya jaringannya saya nggak tahu. Nah ini baru Iya, bisa bergabung, mohon maaf iya. saya mahasiswa yang Tidak kurang apa-apa Bu Jenderal. Silakan Bu Jenderal dan dulu terima saya. kasih atas Ya, waktunya. ya terima kasih. Mungkin langsung aja ya Ibu Mia. Eh, Iya, Bunda, saya silakan. mulai ya, terima kasih. Mungkin slide-nya ya Bu Mia. Iya, operator akan Ya, sudah di-share-kan Bunda. Kelihatan siap. Bunda? Dipinkan ya. Kelihatan, tapi ini nggak bisa besar ya. Ini sebentar. Iya, operator bisa dibantu dipinkan mungkin Bunda nggak bisa ngelihat bagaimana. Ya, ini sudah di-template, Prof. Baik, mohon maaf sebentar. Bisa, silakan. Kelihatan Bu Jenderal? Bisa dibaca. Eh, maaf, ini udah full drop. Eh, udah kelihatan. Ya, Bunda sepertinya terkendala jaringan juga ya. Bunda masih mute. Ya, sepertinya jaringannya sedang kurang bagus di Jakarta. Mohon ditunggu ya, kawan-kawan. Kelihatan tetapi belum bisa ini ya, slide-nya nggak besar ya. Benar, benar Bunda, karena masuk ke PPT. Tapi kelihatan ya, jelas ya. Kelihatan, tapi Iya, saya nggak bisa lihat itu ya, yang lebih besar ya. iya. Karena sudah Oh, di setting ke template Bunda. oh gitu, oke deh, sebentar, Ya, sebentar, iya. sebentar. Ini Atau komentar. Bunda bisa sambil dibantu dengan PPT Bunda. Oh, PPT saya ya, Ya, sebentar ya. dari HP mungkin ya, bisa sambil dilihat. Nanti kalau Oh, iya, iya, iya. ya, Jadi memang di sana kecil ya, Bu Mia ya. ya karena sudah ini di setting template Bunda. Oh, gitu. Ini Ya, udah makanya full. saya Ini udah bingung. full sebetulnya ya. Oh, udah full ya, oke deh. Bunda Eh, atau itu dipinkan Bunda, dipinkan dari Bunda. enggak, sudah, Pinnya sudah, sudah. diaktifkan. Sudah, Iya, oke. oke, oke. Ya, terima Siap. kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat dong, sekali lagi ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 Oke, wabarakatuh. wabarakatuh. ya gitu ya, semangat ya. Saya sebelumnya yang terhormat Ibu Mia sebagai apa Direktur dari Aksara
Aksara Global, dan kepada hostnya ini juga luar biasa, dan para mahasiswa, saya sekali lagi mohon maaf karena bukan saya sengaja tetapi tidak disengaja ya, karena udah berapa kali saya lihat, aduh gimana nih, akhirnya saya tidak punya asisten, jadi terbentur dengan wifi. Kebetulan anak saya juga pakai dan dia kuliah jarak jauh juga gitu ya. Jadi saya mohon maaf, tetapi mudah-mudahan dengan maaf saya ini mudah-mudahan bisa terjawab ya, dengan PPT saya, mudah-mudahan bisa terjawab apa yang para mahasiswa nanti inginkan, bagaimana sih apa menulis karya yang berkualitas. Nah, gitu ya. Dan sebelumnya juga saya Bu Mia dan host serta para mahasiswa, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Oke, untuk mengingat waktu ya Bu Mia, saya dikasih waktu 2 jam, 3 jam, apa 5 jam Bu Mia? Ya, sampai selesai Bunda. Sampai Mohon selesai. maaf lahir dan batin juga Ya, Bunda. siap. Ya, Ya. terima kasih Bu Mia. Oke, untuk selanjutnya boleh ditampilkan slide-nya. Nah, di sini sesuai dengan arahan dari Ibu Mia bahwa saya memberikan materi tentang sikap ilmiah yang harus dimiliki penulis, yaitu gimana kunci menuju karya berkualitas. Lanjut. Nah, di sini ada sebelum kita menulis ya, itu ada proses-prosesnya dalam menulis. Nah, disinilah para mahasiswa harus paham ya, di mana ada tahapan-tahapan ya dari pra penulisan atau pre-writing, penyusunan, merevisi, pengeditan dan penerbitan ya. Di sini di mana untuk pra penulisan ini melakukan tukar pikiran dan mengorganisasikan ide-idenya ya, ide-ide apa nih ya, kita juga harus berpikir kalau kita menulis kita udah tahu nih apa yang harus kita sampaikan, nah gitu, apa yang harus kita tulis di dalam penulisan nanti. Nah itu harus sudah ada di benaknya dari para mahasiswa ya. Sekali lagi kalau untuk menulis karya ilmiah itu yang para mahasiswa itu apa bisa lah ya, bisa. Jadi jangan ini terkinian sekarang, saya mau pakai mau yang terkinian inilah karya tulisnya, tetapi para mahasiswa tidak mampu ya, jangan ya, itu bahaya ya nanti di perjalanan itu, di perjalanan dalam proses dari penulisan itu akhirnya kandas ya, waduh saya nggak bisa nih, saya udah down nih, saya nggak bisa gini. Nah jangan ya, jadi yang mampu aja, yang bisa semaksimal mungkin para mahasiswa sampaikan nanti di dalam penulisan ya, itu ya. Nah, yang untuk penyusunan di sini kita juga harus tahu bagaimana menulis draftnya yang yang baik ya gitu. Terus juga merevisi di sini, melakukan perubahan untuk meningkatkan kemampuan menulis ya, maksudnya seperti itu. Dan setelah itu kita melakukan perubahan untuk menulis, misalnya kita menulis nih, oh tiba-tiba kita sudah jadi nih, sudah setengah jadi. Nah, jangan langsung kita menerbitkan satu karya ilmiah atau mempublish, tetapi kita koreksi dulu ya, benar nggak sih nih tulisan kita, nyambung nggak sih? Nah, gitu ya, nyambung nggak sih nih dari judul saya kepada tulisan saya ini? Nah, kalau tidak nyambung ya harus diperbaiki. Inilah gunanya pengeditan atau editing ya. Nah, setelah itu baru pada menyajikan sebelum salinan terakhir. Wah, finish nih. Kayaknya saya sudah siap nih untuk maju. Misalnya, saya sudah siap nih untuk membuat karya tulis saya, sudah rapih dan sudah tertata rapi sesuai dengan menu apa ya, menu ya. Apa namanya, tata tulis yang ada di bukan satuan ya, di universitas atau universitas atau dari
apa namanya sekolah tinggi masing-masing ya, itu disesuaikan dengan pedoman, itu yang paling penting ya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada struktur sebuah artikel. Nah, di sini ada segitiga kebalik ya, di mana segitiga kebalik ini yang pertama kepada paragraf utama, yang kedua kepada penjelasan, dan yang ketiga kepada ekstra ini tambahannya ya. Di mana kalau paragraf ini bisa satu atau dua kalimat ya. Nah, diwaspadai satu dua kalimat ini harus ada jawaban 5W. 5W itu apaan tuh ya? Ya misalnya why, who, where, ya kan? While, terus juga kepada when. Nah, gitu ya. Jadi kita harus tahu tuh ya kapan, di mana, tempatnya di mana, kenapa, terus eh, bagaimana. Nah, itu juga harus paham ya tentang penulisan dari judul dulu ya. Dari situ udah ketahuan tuh harus ada 5W dan satu how ya. Bagaimana? Nah, itu ya. Waspada itu ya para mahasiswa ya. Terus yang untuk penjelasan di sini uh, explanation di sini ada 2 atau 3 paragraf ya, jangan terlalu banyak ya. Nah, juga di sini juga ada quotes and detail. Di sini ada kutipan dan secara detail apa yang harus saya lakukan nih di dalam penulisan latar belakang, terutama ya di bab 1 latar belakang apa nih. Nah, itu ya harus dipahami di situ. Dan kutipan-kutipan juga harus ada, harus jelas. Misalnya menjelaskan kepada manajemen sumber daya manusia adalah begini-gini. Itu kutipan dari siapa? Nah, gitu ya. Menurut siapa? Nah, itu juga harus ada ya, harus ada dasarnya ya, harus ada sumbernya dari mana gitu ya. Soalnya kenapa bisa begitu? Kalau tidak ada sumber, kalau tidak ada dasarnya, takutnya begitu Turniti, wah kena deh, wah ini plagiat nih, dari mana nih, kok bisa begini? Nah gitu ya, diwaspadai ya para mahasiswa ya. Nah, yang terakhir kepada ekstrak atau tambahan. Ini tambahan ini info yang tidak terlalu penting sebetulnya ya. Info yang tidak terlalu penting, tetapi ditambahkan ya, misalnya dalam judul para mahasiswa tentang apa nih, misalnya manajemen sumber daya manusia di PT ini. Nah, tapi apa kira-kira yang mahasiswa sampaikan yang info tidak penting. Info tidak penting tuh ya sedikit tidak tidak dibahas di dalam penelitiannya mahasiswa, tapi harus tahu misalnya sebagaimana ya manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu kan sebetulnya tidak terlalu penting, tetapi juga harus tahu gitu loh. Oh, ternyata sumber daya manusia yang di perusahaan itu untuk menjelaskan kepada kinerja perusahaannya begini. Lah saya kan di perusahaan ini, oh ternyata begini. Nah, itu masuk dari ekstrak atau tambahan ya. Nah, di sini juga ada yang di sampingnya itu kepada first paragraf ya, pertama dan terakhir, terus ada yang penting dan yang paling tidak penting ya juga begitu ya. Ibu lanjutin ya. Lanjut. Nah, di sini ada anatomi penulisan karya ilmiah ya. Di sini ada apa namanya contoh dari abstrak ya, di mana di sini ada 7 kriteria, sebetulnya 5 kriteria aja sudah cukup ya, mulai dari introduction sampai dengan conclusion ya, atau kesimpulan ya. Jadi intinya di dalam abstrak itu ya para mahasiswa tuh harus tahu latar belakangnya ya, sedikit menggambarkan kepada latar belakang dan permasalahan. Dan penulisan ini tidak ada alinea, nyambung terus ya, nyambung terus ya. Di situ para mahasiswa harus sampaikan latar belakang penulisan saya apa, sedikit aja, sepintas saja para mahasiswa sampaikan masalahnya apa. Nah, lanjut ya, latar belakangnya bahwa perusahaan ini begini gini gini
permasalahannya apa. Nah, sampaikan di situ. Tetapi waspadai jangan lebih dari 250 kata. Ya, itu ya, jangan lebih ya, jangan lebih. Nah, setelah latar belakang, terus ada permasalahan, apalagi nih? Oh iya, tujuan ya, tujuan penelitian saya apa nih? Mau mengetahui apa gitu ya, misalnya ya, untuk mengetahui apa. Nah, tujuan-tujuan itu dilihat dari mana? Ya, dari bab 1, ini khususnya bab 1 ini, kalau abstrak nih ya, banyaknya di bab 1 ya. Tujuan, terus setelah tujuan apa? Nah, barulah kepada tahapan yang ke bab 2, gitu, pada apa? Metodenya. Saya memakai metode apa nih? Oh, kualitatif, oh, kuantitatif. Nah, apa? Metode apa? Sampaikan di situ secara singkat ya, diwaspadai jangan lebih dari 250 kata. Hitungannya dari mana 250 kata itu? Ya dari latar belakang sampai dengan ending terakhir, kesimpulan. Ya, itu 250 kata. Nah, setelahnya itu apalagi tuh? Oh, setelahnya tadi metode penelitian, saya gunakan kuantitatif dengan apa diterangin ya, misalnya dengan kualitatif deskriptif apa, nah gitu ya, data diolah oleh apa, nah misalnya gitu. Nah, setelah metode penelitian baru nyambung kepada hasil ya, hasil penelitiannya para mahasiswa apa hasilnya. Nah, dilihat di mana itu, di bab 4 ya, nanti dilihat di bab 4 hasil penelitian. Itu hasil penelitian di bab 4 di mana? Di pembahasannya yang dilihat ya, di pembahasan. Mau kuali mau kuanti sama ya. Jadi di pembahasan, cuma bedanya kalau kuanti itu hasil analisanya itu harus ada angka-angka ya, signifikan, misalnya pengaruh signifikan terhadap ini, hasilnya apa. Nah, itu ya. Itu bedanya di situ. Nah, setelah hasil penelitian, apalagi tuh? Oh iya, kesimpulan. Nah, itu ya, terakhir kesimpulan. Kesimpulan dapatnya dari mana? Dari hasil pembahasan yang sudah para mahasiswa menghitung, misalnya dari kuantitatif. Kalau kualitatif, dari hasil pembahasan yang sudah diuji menurut para informan. Oh, informan 1, informan 2, informan 3. Ini temuannya dari rumusan masalah yang pertama ini begini. Ini dia temuannya. Nah, itu ya, kesimpulan. Ya, itu dari anatomi penulisan karya ilmiah. Gampang sebetulnya ya. Dan juga diwaspadai para mahasiswa ya, untuk kata kunci ini tidak boleh lebih dari 5 kalimat. Ya, tidak boleh lebih dari 5 kalimat. Nah, itu kata kunci dilihat dari mana? Lihat dari judul. Ya, judulnya dilihat. Oh, ini ada teorinya nih. Teori apa nih? Teori tentang misalnya tentang pengetahuan apa, misalnya tentang ini. Nah, itu dilihat dari situ. Oh, evaluasi. Nah, pakai evaluasi. Ya, itu teori yang dipakai kata kuncinya. Oke, lanjut kepada bagaimana menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Nah, kebetulan Ibu di sini apa? Kan sudah kenal semua belum ya para mahasiswa? Ibu belum mengenalin lagi. Host gimana tuh? Ya, nggak apa-apa ya Yang Bu. ini baru lagi, Bu Jenderal. Oh, baru lagi. Sepertinya baru pertama Waduh, kali. berarti saya tidak mengenalkan diri. Mohon maaf ya, para mahasiswa, Ibu memperkenalkan diri ya. Nggak apa-apa lah di sela-sela ini ya, Bu Mia ya. Jadi Silakan, Prof. saya sudah purna tugas ya, sudah purna tugas jabatan terakhir Ibu ya, itu di wakil dekan Fakultas Manajemen Pertahanan ya kan, di Universitas Pertahanan. Dan alhamdulillah Ibu bisa meraih bintang ya, yang pertama di Unhan untuk perempuan satu-satunya di apa pasca sarjana S2 ya. Jadi pangkat Ibu Brigjen TNI ya, Brigjen TNI, Brigadir Jenderal TNI. Nah, itu tapi di sela-sela itu sekarang Ibu tetap mengajar di Unhan, tetap mengajar di IBM ASMI dan di Trisakti, dan juga alhamdulillah para mahasiswa Bu Mia, saya sudah walaupun sudah pernah tugas, tetapi di dipekerjakan lagi di
salah satu di eh, instansi pemerintah di Sekretariat Negara. Ya, jadi alhamdulillah Alhamdulillah. Ibu udah bisa berkarya lagi dan Congrats, Bu Jenderal. terima kasih Bu Mia, itu juga tidak terduga Ibu bisa eh, menjabat lagi ya secara jabatan struktural ya, alhamdulillah. Nah, para mahasiswa itulah sekilas Ibu ya. Ibu punya anak 3 ya, anaknya satu sudah berkeluarga, yang satunya sudah bekerja, yang saat kecil nih ya, anak Ibu yang perempuan satu-satunya itu kuliah di Brawijaya, mengambil fakultasnya hukum ya. Nah, di sela dia libur, ini dia masih juga nge-zoom ya, makanya ini bentrokan ibu dengan anak ibu nih. Jadi mohon maaf itu ya. Dan alhamdulillah ibu punya suami satu ya, awet banget tuh ya, satu-satunya itu aja ya, nggak sampai bosen itu ya ibu. Itu lagi ya, mau diapain ya. Jadi itulah satu-satunya suami ibu yang mendampingi ibu sampai saat ini ya. Itu ya para mahasiswa ya. Oke, lanjut ya kepada Lanjut. Kasih semangatnya Bunda, biar di sini kan ya banyak semangat peserta ya perempuan nih. eh, para mahasiswa ya. Jadi apalagi perempuan-perempuan ini ya, perempuan-perempuan harus perempuan tangguh ya. Jangan puas dengan apa yang dihasilkan sekarang, tetapi ke depan harus bisa ya. Seperti Ibu udah tua begini ya, masih aja belajar terus ya, masih belajar ya, masih semangat ya, walaupun usia Ibu ini sudah menjelang 59 tahun ya, tapi masih semangat untuk belajar ya. Nah, para mahasiswa juga seperti itu ya, harus semangat. Aduh, saya nggak bisa. Jangan dikatakan tidak bisa. Pasti bisa ya. Segala sesuatu pekerjaan apapun, jangan sekali-sekali para mahasiswa sampaikan, nggak bisa nih saya. Jangan. Kalau dibilang nggak bisa, pasti nggak bisa. Ya, harus harus saya pasti bisa. Nah, insya Allah pasti ada jalan. Ya, itu ya para mahasiswa ya. Semangat terus ya. Nah, semangat terus. Nah, terus ini Ibu lanjutkan ya, ya para mahasiswa ya. Ibu lanjutkan kepada bagaimana menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Nah, disinilah ya, Ibu sini kemarin itu Bu Mia selalu mengecek saya, Bu Sundari itu udah Sinta keenam dari Unhan. Oh iya ya, saya nggak pernah ngecek, tapi alhamdulillah saya punya sahabat saya, Ibu Mia selalu uh, apa memonitor kegiatan saya ya. Nah, di sini salah satu dari manajer judul-judul apa manajemen kinerja ya, misalnya ini ada sekian-sekian, Ibu banyak sebetulnya ya, jurnal-jurnal banyak. Ini salah satu aja. Yang terpenting ya para mahasiswa ya, ini ada tip nih. Nah, tip untuk menulis karya ilmiah yang baik. Apa aja sih? Nah, itu. Yang pertama, pilih topik yang relevan dan menarik. Nah, itu ya. Pilih topik yang relevan dan menarik ya. Tapi juga menarik tetapi harus sesuai dengan kemampuan ya, kemampuan dari para mahasiswanya. Yang kedua apa? Direncanakan dengan baik ya, rencanakan dengan baik. Oh ya, topiknya saya gini, nanti saya ke depannya harusnya begini nih dari topik. Nah itu ya, direncanakan dengan baik. Terus yang ketiga apa? Lakukan riset yang mendalam ya. Riset yang mendalam seperti apa tuh? Nah, pada waktu merespondenkan atau mewawancarai ya, itu ditanya sampai sedetil mungkin ya, membuat pertanyaan sampai sedetil mungkin sampai para mahasiswa itu puas. Wah, benar nih, ternyata hasilnya begini. Jangan sampai tidak puas ya. Kalau kalau kualitatif itu mewawancarai seseorang tuh sampai dia nyerah, kasarnya nyerah gimana tuh? Misalnya apa sih yang Bapak Ibu inginkan dengan adanya kinerja perusahaan, produk apa misalnya, produk
apa baju ini misalnya. Oh ya harus begini. Lah kalau menurut Bapak setelahnya begini bisa ke ekspor nggak? Oh bisa. Nah ekspornya kemana? Nah tanya detail terus sampai dia kelihatannya sudah mentok ya menjawabnya. Nah itulah hasil temuan daripada para mahasiswa. Ya itu ya yang melakukan riset yang mendalam tuh maksudnya itu. Terus yang keempat apa? Buat outline atau kerangka. Nah, ini paling penting ya. Kerangka penulisan itu paling penting. Pentingnya kenapa? Karena kerangka penulisan itu bisa maju kepada abstraknya nanti. Abstrak dilihat dari kerangka penulisan. Ya, itu bisa dijadikan acuan abstrak. Kalau abstraknya beda dengan kerangka penulisan salah berarti para mahasiswa mengerjakannya salah ya. Jadi kerangka penulisan itu penting ya kan, para kerangka pemikiran itu penting ya itu ya. Terus juga yang kelima apa? Gunakan bahasa yang jelas dan baku ya. Jangan ada bahasa-bahasa maaf nih, bahasa-bahasa Jawa di situ ya kan. Nah, itu kan nggak baku tuh ya kan. Tidak semua orang Jawa di situ ya. Gimana mau baca nanti yang baca orang Batak ya kan, ya apaan sih maksudnya? Gitu ya. Jadi gunakan bahasa yang jelas dan baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar lah gitu ya kasarnya ya. Jangan uh, apalah nih bahasa Jawa nih, orangnya orang Sunda misalnya, oh orang Batak lah, orang NTT, wah ini bahasa apa nih? Nah gitu ya, jangan ya. Itu gunakan bahasa yang jelas dan baku. Nah terus apa lagi nih? Tetap kritis dan objektif, itu yang keenam. Dan yang terakhir, sintesis dan analisisnya harus kuat. Maaf, ini ada 8 ya. Sintesis dan analisisnya harus kuat. Jadi kamu menganalisisnya harus kuat nih, permasalahannya ini. Saya harus benar-benar nih mempertahankan masalah ini nanti menjadikan seperti ini. Nah, begitu ya. Maksudnya kepada sintesis dan analisis yang kuat. Dan yang terakhir, ke-8 ini, gunakan referensi yang akurat, ya kan? Referensi yang akurat itu apa? Jangan tahun 1800 ya. Wah, kamu aja belum lahir apalagi ibu ya. Belum lahir, jangan ya kan. MSDM itu misalnya kan banyak tuh, manajemen kinerja kan banyak yang tahun-tahun yang baru-baru ya. Paling tidak 5 atau 3 tahun sebelum dari tahun yang sekarang ya. Jangan 1992, itu udah kelewatan, udah nggak update ya, cari yang update ya. Dari sini mungkin para mahasiswa paham ya tip-tipnya ini ya. Kepanjangan nggak nih ya? Ibu ulangi. Satu, kepada pilih topik yang relevan. Kedua, rencanakan dengan baik. Yang ketiga, lakukan riset yang mudah, ya kan? Yang keempat, buat outline atau kerangka pemikiran. Itu keempat. Yang kelima apa? Yang kelima, gunakan bahasa yang jelas dan baku. Itu ya, itu yang kelima. Yang keenam, tetap kritis ya, jangan normatif ya, tapi kritis. Ini nantinya begini nih, hasilnya begini loh. Saya nggak mau begini, maunya saya lebih dari yang orang lain. Nah, itu ya tetap kritis dan objektif ya. Yang ketujuh apa? Tadi itu sintesis dan analisis yang kuat. Yang kedelapan, gunakan referensi yang akurat. Ini kuncinya di sini ya. Kuncinya dari karya tulis yang berkualitas ya, dari judul ibu ya, ini kuncinya ya. Kuncinya di sini ya, para mahasiswa ya. Nah, terus juga di situ juga untuk cara-cara pembuatan karya tulis ilmiah, caranya itu kita mencari ide yang pertama, penyusunan latar belakang, membuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penyusunan kajian pustaka, baru kepada instrumennya ya, instrumen penelitian. Itu cara-cara pembuatan. Nah, itu biasanya disesuaikan kepada format atau penulisan skripsi dari skripsi, tesis ataupun disertasi dari
sekolah masing-masing ya, dari universitas masing-masing. Jangan melambung ya. Kalau melanggar aturan dari penulisan dari universitas atau ada dari sekolah tingginya, wah nanti malah ending terakhirnya jadi nggak bagus ya, nggak rapih ya tulisannya, jadi nggak berantakan nih. Maksudnya apa nih ya? Jadi berantakan semua. Oke ya di situ ya. Nah di sini ada pentingnya sikap ilmiah ya, mulai dari kualitas karya menjadikan kredibilitas ya, juga di sini juga ada pengembangan pengetahuan, juga ada keberlanjutan. Nah, pentingnya sikap ilmiah serta di sini juga harus dari pengembangan pengetahuan itu ada inovasinya. Ya, inovasinya bagaimana nih? Nah, ini saling berkaitan ya. Oke ya, Ibu lanjutin ya kepada definisi sikap ilmiah. Oh, definisinya apa nih? Wah, ini menurut para pakar nih ya. Di sini ada menurut Charles Sanders salah satunya ya. Menurut Charles Sanders bahwa sikap ilmiah itu sebagai apa? Suatu pendekatan yang didasarkan pada observasi yang diteliti, ya kan? Yang diteliti penggunaan metode yang sistematis. Nah, menurut Karl Popper apa tuh? Nah, ada lagi dia menurut beliau bahwa sikap ilmiah itu melibatkan keterbukaan, ya, kritik, kemampuan untuk menguji teori-teori. Nah, itu ya karya ilmiah begitu, kritik nih. Terus teori-teori ini kita uji, benar nggak sih menurut Bapak itu, benar nggak sih menurut Ibu ini? Nah, gitu ya. Itu harus kritik, harus diuji ke teori-teorinya itu. Nah, kalau menurut Thomas Kahn ini bahwa sikap ilmiah itu melibatkan pengakuan terhadap peran paradigma atau kerangka pemikiran ya yang mempengaruhi cara ilmuwan memandang dunia, kemampuan untuk mempertanyakan. Nah, maka kerangka pemikiran itu penting ya. Itu menurut Thomas Kahn. Ada lagi Richard ya, juga ilmuwan ini apa? Harus selalu meragukan atau menguji ulang. Nah, sama ya dengan Karl Popper itu tadi ya. Terus juga ada menurut Sagan juga ada tuh sikap ilmiah itu apa. Nah, itulah masing-masing menurut para pakar. Nah, ini para mahasiswa ini acuannya kepada situ ya, nanti oh menurut para pakar ini tentang kinerja seperti ini. Oh, menurut para pakar ini tentang ini begini. Nah, itu ya. Tetapi ini Ibu salahnya tidak ada tahunnya, harusnya ada tahunnya nih ya. Harusnya ada tahun ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh ya. Nah, lanjut kepada komponen utama sikap ilmiah. Ya, nah di sini ada lingkaran ya, mulai dari peka terhadap lingkungan sekitar, ya kan, terus sikap ingin tahu, sikap objektif terhadap data dan faktanya, gimana ya data faktanya, terus pikir kritis, terus sikap penemuan dan kreativitas, berpikir terbuka dan kerja sama. Nah ini penting nih ya, komponen utama ya dari sikap ilmiah ya. Lanjut. Nah di sini Ibu uraikan satu persatu apa sih yang dimaksud sikap ingin tahu. Nah nggak usah bingung ya para mahasiswa. Ibu cepet amat sih ini apa menjelasinnya, nggak usah dicatat, nggak apa-apa ya. Ini karena Ibu udah uraikan satu persatu dari yang tadi komponen utama ya. Nah, sikap ingin tahu. Nah, sikap ingin tahu tuh seperti apa? Nah, ini Ibu udah sampaikan ya. Pentingnya sikap ingin tahu apa tuh? Apa aja? Mendorong eksplorasi ide, memperluas wawasan, menyajikan perspektif unik dan menginspirasi pembaca. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Nanti para mahasiswa dibaca ya. Terus lanjut. Nah, yang kedua kepada sikap objektif terhadap data dan fakta yang tadi udah Ibu jelaskan. Apa tuh objektif data dan fakta? Nah, ini keandalan dan kredibilitasnya,
kepada ketepatan interpretasi, pencegahan bias, dan menyampaikan informasi yang seimbang. Menyampaikan informasi yang seimbang. Ini bagaimana nih maksudnya menyampaikan informasi yang seimbang, ya kan? Nah, itu harus sesuaikan dengan judul dari para mahasiswa ya, jangan melebar kemana-mana ya, fokus gitu ya, fokus kepada lokusnya di mana, di sini ya sudah gitu ya, Bapak Ibu ya, para mahasiswa ya. Nah di sini contohnya silakan nanti para mahasiswa baca ya. Terus yang ketiga kepada sikap berpikir kritis. Nah, di sini apa nih? Pentingnya sikap berpikir kritis. Nah, mulai dari analisis mendalam, pemilihan informasi yang tepat, penafsiran yang objektif, dan mengidentifikasi argumen yang kuat. Ya, ini ya. Contohnya apa? Nah, silakan nanti dibaca ya, karena Ibu dikasih waktu sama Bu Mia hanya 20 menit ya kan, nggak boleh 3 jam. Oh 3 jam kelamaan, nah gitu ya, jadinya 20 menit ya kan. Udah jelas kok, insya Allah jelas ya, karena ini Ibu uraikan satu persatu. Untuk selanjutnya kepada sikap penemuan dan kreativitas. Nah di sini ada inovasi, ide, konsepnya seperti apa, pengembangan gagasannya tapi yang unik gitu kan. Terus peningkatan daya tarik dan relevansinya apa, terus solusi kreatif terhadap masalahnya ya. Jadi membuat satu karya tulis tuh orang melihatnya tuh, wih keren juga nih, bagus nih, kayaknya beda deh dengan karya tulis ilmiah punyanya orang lain nih, kayaknya saya harus baca nih. Nah gitu ya, jadi yang unik, yang tidak semua orang memiliki tentang ini. Jadi punya ide, punya inovasi sendiri gitu ya. Jangan cuman itu doang, sama aja lah, sama dengan karya tulisnya orang lain tentang sumber daya manusianya begitu-gitu aja misalnya. Oh kinerjanya gitu, tapi cari yang unik, yang antik lah ya kasarnya ya, yang tidak sama dengan yang lain. Ada kelebihan lah kasarnya, para mahasiswa tuh ada kelebihan ini. Oh, saya mau membaca tuh penulisannya, misalnya penulisannya dari mahasiswa Diana nih. Wah kenapa? Wah dia lebih keren loh, lain daripada yang lain dia. Kenapa memang? Oh, coba aja dibaca. Nah gitu ya. Jadi ada ikon-ikonnya sendiri tuh ya. Wah saya harus baca nih punyanya mahasiswa Rizky misalnya. Kenapa ya? Karena begini gini. Nah gitu ya. Jadi harus ada yang ada kelebihan, yang orang tidak mampu kita mampu. Nah gitu ya, maksudnya seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya di sini lanjut ya kepada sikap berpikir ya, lanjut sikap berpikir dan terbuka serta kerjasama ya. Di sini apa aja tuh maksudnya ya, penerimaan terhadap beragam perspektif, kemampuan untuk belajar dari orang lain ya, terus juga ada fleksibilitas dalam penulisan, serta ada kerjasama dan kolaborasi. Ini kerjasama dan kolaborasi ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting ya, karena dengan adanya kerjasama kita jadi tahu nih, oh menurut si A tuh begini, menurut si B begini, menurut si C begini. Oh ternyata kinerja yang sesungguhnya tuh begini menurut ini. Nah itu ya. Nah dari menurut itu kan kita kerjasama. Nah itulah nanti jadi hasil temuan para mahasiswa semua. Ya itu sikap berpikir terbuka dan kerja sama. Contohnya apa? Ada. Silakan nanti para mahasiswa membaca ya. Ibu udah kasih panah tuh contoh. Nah gitu ya. Gede-gede itu contoh. Nah untuk selanjutnya kepada sikap peka terhadap lingkungan sekitar. Lanjut ya. Nah di sini sikap pekanya seperti apa nih? Kesesuaian dengan konteksnya, menghargai keanekaragaman, pentingnya etika dan tanggung jawab ya. Terus juga kesesuaian dengan tujuan dan audiens ya.
Di sini contohnya juga seorang penulis yang peka terhadap lingkungan akan menyesuaikan konten sosial mereka dengan menilai-nilai yang menghormati dan menghargai ya dihargai oleh masyarakat sekitar ya. Contohnya di sini sudah ada ya. Silakan nanti para mahasiswa membaca. Nah, di sini contohnya apa? Seperti buku-buku pelajaran yang mencakup nilai-nilai lokal, budaya, yang jadi peka ya. Maksudnya apa nih? Oh, saya ambil referensi dari mana? Oh, saya harus begini dong. Menurut masyarakat itu sekitar bahwa kota wisata itu begini, begini, begini. Wah, saya harus begini dong, harus begini. Nah, gitu ya. Tunjukkan kemampuan para mahasiswa ini kalau saya itu menurut dia begini, menurut masyarakat dulu ada temuan apa Pak tentang wisata halal misalnya. Oh, ini begini, halal halal buat Islam, padahal itu bukan. Makanya dia ini nggak mau di daerah ini. Kenapa? Ya karena dibilangnya Islam kan ini ada agama lain. Nah, itulah peka ya. Oh, ternyata wisata halal itu dia salah tuh mengasumsikannya. Misalnya wisata halal itu bukan untuk Islam aja, tapi halal untuk agama lain ya. Nanti tinggal bagaimana nih inovasinya para mahasiswa. Udah bikin aja tulisan restorannya halal untuk umat Islam misalnya, halal untuk agama lain. Jadi ada restoran-restoran ya, maaf nih ya, restoran makanan-makanan babi, maaf ya, nih babi atau anjing. Nah, itu ada tulisannya itu untuk umat ini. Nah, untuk kita yang beragama Islam ini ada makanan restoran yang lain. Nah, itu ya. Jadi ada inovatif dan ada dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Lanjut. Nah, di sini ada 34 buku ya dari referensi dari Michael Pollan nih ya. Ini yang direkomendasikan nih kalau para mahasiswa nih bisa browsing-browsing nih. Lumayan nih, bagus juga nih ya para mahasiswa ya. Ada 34 buku nih. Mungkin dari para mahasiswa nanti membuat satu penulisan, oh coba aja lihat referensi ini. Dan saya juga punya buku-buku ya Bu Mia ya dari penelitian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Terus ada juga human research manajemennya, human research development, juga ada macam-macam ya. Ada juga kerjasama dengan Ibu Mia ya penulisannya kepada Prof. Afinas, kepada Bu Mia, kepada strateginya ya Bu Mia ya, kolaborasi Iya, Prof. strategi banyak ya, nanti ini aja ke Bu Mia aja. Bu Mia itu memang sumbernya ya, bank datanya ya, bank data dari buku-buku saya. Alhamdulillah saya selalu berelaborasi dan berkolaborasi dengan Ibu Mia sewaktu saya juga di perpustakaan ya Bu Mia ya. Saya Iya, juga betul, Prof. ya, pernah menjabat jadi kepala perpustakaan di Unhan ya. Jadi saya ada kerjasama kepada Ibu Mia ya. Jadi banyak tulisan-tulisan saya yang saya sampaikan kepada Ibu Mia. Nanti silakan ya para mahasiswa, Bu aku butuh ini, Bu aku ya silakan. Siapa tahu itu menjadikan referensi dari para mahasiswa ya. Banyak ya, pengembangannya ada macam-macam ya. Fokus kepada MSDM-nya sendiri juga ada ya. Banyak lah ya. Ada kalau mau mineral batu bara juga ada ya. Ada tuh kebetulan Ibu pernah jabat jadi kaprodinya ketahanan energi ya di Unhan ya, Universitas Pertahanan ya. Jadi Ibu udah mendalami semuanya ya. Nah, di sini lanjut. Di sini ada menurut tadi ya Michael Pollan ya tentang penulisan ya, penulisan kepada karya ilmiah ya, di mana menurut Michael Pollan di sini penggunaan metode ilmiahnya seperti apa, kritisme dan penyelidikan mendalam, terus objektivitas dan penyampaian informasi, kolaborasi dengan ahli, transparansi dan tanggung jawab ya. Itu silakan nanti para mahasiswa membaca nih apa sih yang dimaksud dengan penggunaan metode ini menurut Michael Pollan, silakan ya. Nanti bisa Ibu uraikan satu persatu. Lanjut, nah ini
kesimpulan terakhir dari karya ilmiah ya, dari sikap ilmiah yang harus dimiliki ya, kunci menuju karya yang berkualitas. Nah, inilah kesimpulan dari Ibu bahwa sikap ilmiah itu merupakan mengadopsi sikap ilmiah meningkatkan kualitas kredibilitas dan berkelanjutan karya tulis dengan memastikan pendekatan yang sistematis ya, berbasis bukti dan rasional ya, itu ya. Dan juga di sini ada rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu, apa tuh rasa ingin tahunya? Yaitu bisa memotivasi ide-ide baru, memperluas pengetahuan, ya kan, inspirasi pembacanya sehingga menghasilkan apa tuh nanti tulisan yang lebih menarik dan berdampak ya. Dampaknya kalau tulisan saya ini dampaknya begini, nah dampaknya begini gitu, dampak yang positif ya. Nah terus juga objektivitas yang berpikir kritis, penemuan dan kreativitas, keterbukaan. Nah, ini yang lebih penting lagi, kolaborasi. Kolaborasi ini lebih penting ya, di mana kolaborasi ini mendorong apa, keanekaragaman ide kita, ya kan? Oh, idenya dia begini, oh bisa nih saya tambahkan nih idenya begini. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada 7 kesimpulan yang Ibu uraikan ya. Lanjut. Ibu rasa ini minum kopi ya, tapi nggak tahu nih minum kopi. Kalau Ibu kebetulan lagi saum ya, tapi para mahasiswa, tapi kopi-kopian gambarnya aja ya. Gambarnya nggak dikasih nih para mahasiswa, aslinya kopi teh. Wah Ibu nih parah bener ya. Gambarnya gambar kopi teh gitu kan, tetapi ini nggak ada ya, bohongan ya. Ya nanti insya Allah lah ya, kapan-kapan kita. Kirain mau dibagi satu-satu. Iya. Bagi-bagi gambarnya aja gimana ya? Gambarnya aja. Jadi itulah yang Ibu sampaikan kepada sikap ilmiah.